yang 1 bulan kemarin itu mempelajari modul 1.3 gitu saya. 1, 2 Iya, sama sama 3 itu visi guru penggerak di sini dalam mempelajari modul 1.3 agak sedikit saya kurang mengerti sih di situ soalnya banyak apa ya saya temukan ilmu yang baru seperti inquiry apresiatif sama bagja. Di situ agak bingung juga saya, tapi mau tidak mau ya harus belajar juga, sharing dengan teman-teman, kolaborasi dengan teman-teman. Kemudian saat mengerjakan tugas-tugasnya juga alhamdulillah berjalan dengan baik, sudah saya penuhi semuanya. Penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan. Ya. Kalau boleh tahu tantangannya di aspek apa? Di aspek saat membuat visi guru penggerak. Kenapa? Kemudian kan menggunakan kerja sama kita menentukan prakarsa perubahan di sekolah toh. Nah itu kemudian saat membuat demonstrasi kontekstual sama aksi nyatanya itu kan kita praktek prakarsa perubahan apa yang kita terapkan di sini nantinya kan untuk menentukan visi guru penggerak yang akan saya buat di situ. Kemudian dari segi kesehatan juga kemarin agak drop juga. Itu kemudian apalagi ya, overall semuanya baik ya. Kita di waktu kita menentukan prakarsa perubahan untuk menentukan visi. Bu Eli dibanding dengan yang modul 1, 2, 1, 3 ini lebih bagaimana? Ya, 1.3 ini lebih menantang buat saya. Dan alhamdulillah walaupun banyak kendala akhirnya bisa saya atasi. Ya, sedikit demi sedikit saya sudah mengerti bagaimana menentukan visi sekolah, kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan guru yang lain dalam menentukan visi tersebut. Awalnya menurut Pak Amin ya, Bu Eli menyampaikan ini adalah hal baru ya, apalagi dengan istilah inquiry apresiatif, bagja dan sebagainya. Kalau visi mungkin sudah sedikit Ya. Dari tahapan awal merdeka itu mulai dari Bu Eli mempelajari di tahap mulai dari diri hingga ke aksi nyata. Apakah saat ini masih menemui kendala, ganjalan atau sesuatu yang memang masih belum dipahami oleh Bu Eli? Itu ya, inquiry apresiatif sama bagja itu masih agak bingung juga. Terus tapi setelah dalam penerapan di aksi nyata, terus kemudian kita mengerjakan koneksi antar materi, itu juga baru saya agak paham juga sih di situ. Pokoknya antara inquiry apresiatif sama bagja itu aja. Ya. Mungkin perlu saya pelajari lagi. Perlu dipahami lebih jauh lagi. Kalau diperlukan bisa nanti Bu Eli tanya lebih lanjut ke fraksi ya. Sehingga apa yang Bu Eli Ya. Terima kasih Bu Saida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
baru. Dan ini apa ini sebagai dasar bagi Bu Eni untuk merefleksi visi dan misi yang telah ada di sekolah ini. Ini secara jadi nanti mohon support kolaborasi dan juga kooperatif dari Bapak Ibu semuanya sehingga nanti step by step cara dan tahapan dari diskusi ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan apa saja sih nanti tahapan yang kita lalui jika memang sekolah sudah memiliki visi, maka kita akan menganalisis apakah visi yang sudah ada sudah sesuaikah, sudah memiliki keberpihakankah terhadap murid, sudah mewakili branding sekolah enggak, kemudian apakah visi itu sudah mewakili mimpi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu barulah kita nanti akan menyepakati visi yang nantinya visi itu merupakan keinginan dari seluruh stakeholder atau warga sekolah di SDN Kandangan 01 ini. Setelah itu terbentuk, baru nanti kita akan mencari atau menuliskan perilaku dari keempat elemen yakni KS, guru, murid dan juga orang tua yang nantinya perilaku ini panjenengan harapan muncul di diri mereka mencerminkan visi yang telah dibentuk tadi. Barulah yang terakhir kita akan bersama-sama membuat inisiatif atau melakukan satu perubahan hasil dari diskusi kita yang nantinya itu akan kita laksanakan menjadi sebuah kegiatan untuk mendukung visi yang telah terbentuk. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari saya cukup sekian. Saya hanya menginginkan berharap Bapak Ibu semua nanti aktif mengikuti jalannya diskusi. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Eni selaku Calon Guru Penggerak. Mohon Bu Eni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu dari SPD, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kandangan 01 yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk melaksanakan pendampingan individu yang kedua dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Di sini di pendampingan 2 ini saya akan memaparkan sebuah visi nantinya, di mana sebelum saya memaparkan visi, kita akan merefleksi visi yang sudah ada di sekolah kita. Nanti jadi tujuan diskusi kita itu nanti kita ini refleksi belajar deh Bapak Ibu, karena kita ini bukan forum yang resmi yang harus aku gitu, tidak. Kita di sini tanpa sendiri kita berdiskusi bersama mengenai visi yang ada di sekolah kita ini. Baik, lanjut Pak slide-nya. Sebelumnya ini adalah saya sebagai calon guru penggerak Ayu Utami CGP angkatan 10 kelas saya 275B dari Kabupaten Lumajang. Kemudian beliau ini adalah Ibu Saidati. Beliau adalah pengajar praktek pendamping kita calon guru penggerak dari kelas 275B Kabupaten Lumajang. Kemudian next. Ya, tujuan diskusi kita hari ini yaitu untuk menganalisis visi yang sudah ada di sekolah kita dan prakasa perubahan sekolah yang ada di SD Negeri Kandangan 01 nantinya. Oke, tapi sebelum itu marilah ada sebuah puisi yang harus saya bacakan di sini. Mohon ini ya, saya juga masih belajar Bapak Ibu, belajar membaca puisi dadaan soalnya. Puisi yang dikarang oleh Bapak nomor 1 kita yaitu Bapak I.R. Soekarno, berjudul Aku Melihat Indonesia.
Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liat, itu aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Terima kasih. Demikianlah puisi dari Bapak negara kita, yaitu Bapak Yaya Soekarno. Beliau mengutarakan isi hatinya, begitu beraneka ragamnya Indonesia ini, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya sebelum kita menginjak bagaimana sih visi itu, paling tidak kita harus cerdas, baik IQ dan SQ-nya, berbudaya dan berkompeten, atau mampu bersaing dengan siswa yang lain. Itu mimpi saya. Kalau Bapak Ibu monggo, terserah monggo, ini apa cita-cita kita bersama untuk mewujudkan siswa yang bagaimana. Ada yang sudah? Untuk yang kalimat pertama saja, mungkin Bu Mega, Bu Ju sudah nih. Monggo Bu Ju disampaikan. Lalu langsung diketik deh. Tentang kita memimpikan murid-murid yang bertakwa dan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita menjalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Beriman dan bertakwa, nggih, sesuai dengan keyakinan masing-masing, nggih. Kemudian ada lagi yang nomor 1 saja, Pak Rizal, monggo Pak Rizal. Itu sudah ada loh, tinggal baca ya, tinggal baca. Jangan lupa dengan sih. Oh ya. Ayolah Pak. Ini kenapa ya? Hari ini ada yang senyum-senyum saja. Bu Enda, monggo, mungkin untuk yang nomor 1 saja. Sukses dalam pembelajaran, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Bu Enda memimpikan murid yang sukses dalam pembelajaran dan juga beriman dan bertakwa. Monggo Ibu, monggo Bu Enda. Ini mungkin sedikit menyimpang dari apa yang ada jawaban di belakangnya. Permasalahan di sini saya ingin memimpikan murid-murid yang memiliki disiplin, kemudian berkarakter dalam berkegiatan yang sekarang di era Merdeka Belajar, tentunya dengan dasar keyakinan sesuai dengan keyakinan yang diimani itu, dan karakter-karakter yang
dimiliki perbedaan karakter yang dimiliki oleh anak. Terima kasih Bu Eli. Intinya dari jawaban ini mempunyai walaupun berbeda-beda kepercayaan Ibu, kita menginginkan murid yang selaras, mempunyai keselarasan antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Itu jawaban dari kalimat tumpang yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah ini kira-kira kita mengutamakan apa ya? Apa yang saya utamakan di sekolah ini kira-kira apa ya? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagus sekali. Artinya kita harus memenuhi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, gitu mereka deh. Oke, pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh, kirain mau Pak. Gimana Pak? Kamu tidak ngomong. Bacakan Bu. Oke, monggo Pak Faisal. Ya, ini di sekolah kita mengutamakan pengembangan bakat dan minat murid. Luar biasa jawabannya Pak Rizal. Wow, betul sekali. Mengutamakan pengembangan bakat. Bagus sekali, G. Mereka sadar bahwa Bapak Ibu guru di sini hebat ya Pak Faisal ya. Bagus sekali. Terima kasih. Itu jawaban yang keempat dari kalimat tumpang. Kemudian kalimat tumpang berikutnya, kita dan guru lain di sekolah yakin. Yakin bagaimana? Kita yakin. Kita semua yakin di sini bagaimana? Kalau menurut saya itu kita terus yakin bahwa kita terus meningkatkan kompetensi diri dan anak-anak untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid dan menyenangkan. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada jawaban yang lain dari Bapak Ibu. Monggo. Bu Eli, monggo. Tentunya sebagai pendidik kita harus mengikuti apa yang menjadi tantangan zaman, kemudian menyambut perubahan itu sesuai dengan tuntutan zaman yang sekarang ini. Iya, bagus sekali. Jadi kita yakin, kita sadar bahwa kita sebagai seorang pendidik harus mengikuti perkembangan zaman, gitu. Mungkin ada yang lain, Pak Rizal? Intinya memberikan budaya positif. Iya, menerapkan budaya positif di sekolah. Bagus sekali. Bisa mengikuti tantangan zaman dan menerapkan budaya positif. Berikutnya, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana di sekolah ini. Kalau menurut saya di situ bahwa kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, komite sekolah dan wali murid yang berasaskan kekeluargaan merupakan kunci untuk menciptakan kemajuan sekolah yang berdampak pada siswa. Kembali lagi, semuanya untuk siswa. Mungkin ada jawaban yang lain, Bapak Ibu? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa misalnya atau perbuatan apa saja yang positif, begitu sebaliknya bukan hanya yang positif saja. Anak itu dari mimpi-mimpi Bapak Ibu guru ini, kira-kira visi kita ini, mimpi kita ini sesuai enggak dengan yang visi yang sudah ada di sekolah ini? Baik, apa visi sekolah di sekolah kita? Ya, ini dia, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, pelajar Pancasila dalam berkeberagaman, berwawasan intak dan iptek, berdaya saing untuk unggul dalam prestasi. Ini visi yang sudah ada di sekolah kita. Kira-kira apakah mimpi-mimpi Bapak Ibu guru tadi apa sudah tertuang dalam visi tersebut, dan apakah sudah paling tidak sudah masuk dalam kalimat tersebut Bapak Ibu? Monggo, apa sudah masuk apa belum? Sudah Bu.
Sudah nggih? Sudah Bu, tadi kan ada menciptakan murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti Oke. sudah sesuai dengan namanya berwawasan imtak dan iptek, sehingga sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini Bu. Iya, terima kasih. Ternyata kata Pak Basol itu sudah masuk di visi kita. Gitu. Monggo untuk mimpi dari Bu Eri apakah sudah masuk dalam visi kita? Sebelum kita membuat visi misi pada sebuah lembaga itu, karena memang kita selalu bermusyawarah dengan stakeholder yang ada. Nah, dalam merealisasinya ini sudah kita pikirkan di awal, memang sudah tercipta atau terwujud. Sudah terwujud nih Bu Nggih. Jadi mimpi Bu Eri untuk sekolah ini sudah tertuang dalam visi ini nggih Bu Nggih. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Untuk yang lainnya monggo. Bu Mega, apa sudah terwakili? Menurut saya dalam membentuk karakter pada Pancasila dengan keberagaman dan alasan impact dan iptek itu menurut saya sudah, karena di sekolah kita sudah melaksanakan kalau dalam keagamaan setiap pagi itu pembiasaan ya. Terus kalau ibadah kita sudah, dan kita juga berusaha untuk memberikan prestasi yang lebih baik dengan kita mengikuti lomba-lomba seperti itu Bu. Dan sekolah kita juga dalam prestasi dalam segi olahraga mungkin sudah lumayan, walaupun mungkin kadang Mampu masih bersaing dengan yang lain. mampu lah bersaing dengan sekolah-sekolah yang termasuk sekolah SD 91 kayak gitu. Ya, yang lebih tinggi lagi mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Jul, apa mimpi Bu Jul ini sudah tertuang dalam visi ini Bu Jul? Saya kira sudah mewakili semuanya, tapi terus saya gimana kalau ditambahin sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita ternyata masih ada tambahan lagi nggih Bu Jul nggih. Harus ditambahi anugerah Tuhan Yang Maha Esa itu di Oke, mewujudkan peserta didik yang berkarakter pelajar Pancasila dalam berkeberagaman, mungkin gitu ya, keberagaman sebagai anugerah, mungkin ditambahin itu Bu Jul nggih. Oke, itu usul dari Bu Jul. Oke, tapi overall yang kalimatnya sudah ini Bu nggih, sudah mewakili baik. Perlu ditambahi anugerah. Monggo Pak Rizal sudah fix untuk jam itu. Visi SD Negeri Kandangan menurut saya ini sudah masuk semuanya, karena kita sudah memiliki karakteristik, contohnya Kegiatan yang ada di lembaga. Nah, untuk itu sekarang apabila ingin menyesuaikan dengan rapot pendidikan, nah di rapot pendidikan itu kan ada perubahan-perubahan. Nah, ketika kita membuat laporan, misalnya laporan tentang program sekolah, apakah misi-misi ini juga tetap kita cantumkan atau menyesuaikan dengan visi-misi yang ada di rapot pendidikan. Di rapot pendidikan itu ada permasalahan yang perlu kita perhatikan. Pertama prioritas seperti kebinekaan, iklim pembelajaran. Nah, ini apakah apakah juga nantinya akan merubah dalam visi misi itu? Sampai sekarang atau nanti? Sekarang. Oh, iya. Terima kasih Bu Eni. Jadi, aduh double Eni saya ini Bu Eni. Visi yang sudah ada ini, yang panjenengan biasanya masukkan ke dalam KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, ini adalah mimpi dan cita-cita, target, tujuan yang akan diraih
diraih oleh sebuah sekolah. Nah, makanya mimpi ini harus dirumuskan menjadi kata efektif yang jelas, terukur, dan kemudian itu mampu menggetarkan hati pembacanya. Jadi kalau misalnya saya baca ini nih, oh berarti dalam satu tuh kepinginnya mencetak seseorang yang berkarakter. Ibu saya jadi sudah mencerahkan umat-umat yang sudah ada di benak ibu kepala sekolah kita ini, sehingga tercerahkan sudah. Jadi rapor mutu itu sudah tidak menjadi pikiran lagi dari Bu Eli. Baik, kita lanjut Pak Lu. Itu visi yang ada di SD kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nggih? Karena sudah ada kata profil pelajar Pancasila di situ. Hanya saja mungkin nanti 5 tahun mendatang kita ganti dengan elemen yang ada di pelajar Pancasila tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita rinci sikap dan perilaku yang mencerminkan dari visi yang sudah ada di sekolah tadi. Dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa, apakah sudah muncul sikap-sikap yang sudah kira-kira indikator yang sudah keluar dari visi tersebut? Ini ada contoh. Di situ, ini adalah contoh yang bisa saya tuangkan di situ. Kalau misalkan ada ditambahi atau dikurangi atau tidak sesuai, mohon masukannya, Bapak Ibu. Dari kepala sekolah dulu. Bagi saya, manajemen sekolah yang sudah baik dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem yang ada di sekolah kita. Jadi Ibu kepala sekolah di sini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, memanage sekolah kita dengan baik sesuai dengan visi kita. Kemudian dari dewan gurunya seperti datang tepat waktu, ramah dan peduli kepada anak-anak, dan juga sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu menurut saya sudah tampak. Kemudian dari siswanya juga sudah ada yang disiplin, dan juga ada juga yang sopan santun, walaupun ada beberapa anak-anak yang memang masih kurang sopan mungkin dalam berkomunikasi atau bersikap kepada kakak kelasnya, kepada bapak ibu guru. Tapi paling tidak di sini tidak semuanya seperti itu. Ada juga kan yang disiplin, bapak ibu. Kemudian mereka juga disiplin waktunya juga, mereka tidak semuanya datang terlambat. Ya paling ada hanya satu yang biasanya terlambat, tapi kan kebanyakan sudah disiplin ya Bapak Ibu, memakai seragam itu pun bentuk kedisiplinan. Kemudian dari orang tua, ini dari kelas saya, di situ mereka juga sudah mendampingi putra-putri mereka untuk belajar. Kemudian di kelas saya juga sudah terbentuk paguyuban. Ini juga menjadi polemik ya, karena peraturan juga kita juga tidak karena kita tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat DTT. Jadi ya mau bagaimana lagi, harus konsekuensi kita sudah harus dijalankan saja. Tinggal kita saja bersabar. Demikian ya. Mungkin Bu Eli. Terima kasih atas respon dari teman-teman guru-guru yang hebat. Terima kasih. Guru-guru yang hebat, meskipun dalam melaksanakan tugas ada yang terbebani 2 kelas, namun tidak ada keluhan. Mungkin di depan saya tidak ada keluhan, di belakang nggak tahu ya. Terima kasih. Sehebat apapun program seorang kepala sekolah, tanpa dukungan oleh teman guru tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Semoga saya dan rekan guru di SDN Kandangan 1 tetap menjaga keutuhan seperti itu. Kita saling berbagi,
saling bergotong royong untuk mewujudkan peserta didik yang baik, yang sesuai dengan keinginan orang tua, keinginan anak sebagai anak baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih benar sekali. Apalah arti dari seorang kepala sekolah tanpa support? Itu hasil analisis kita. Kemudian itu tadi tentang visi di sekolah kita. Nah, di Guru Penggerak pun, yaitu saya pribadi, saya juga mempunyai visi Bapak Ibu, yaitu saya memimpikan mencetak peserta didik yang berakhlak, berkarakter, dan berkompeten dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ini menjadi mimpi saya, menjadi visi saya, yang sebenarnya sudah terintegrasi dengan visi sekolah tadi. Karena sudah ada kata, sama-sama ada kata berakhlak, berkarakter, berkompeten di sini, ya budaya saya tadi ya Bapak Ibu. Cuman saya sertakan di sini dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan mimpi dari Bu Jul tadi, kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu. Karena itu dari visi itu saya ingin membuat sebuah prakarsa perubahan. Bagaimana saya mewujudkan visi saya tadi? Salah satu yang ingin saya lakukan dengan membuat sebuah prakarsa perubahan di sini, yaitu meningkatkan karakter dan budi pekerti peserta didik dalam berkomunikasi. Kasarnya dalam berbicara, mereka berbudi pekerti. Dalam hal ini sopan santun, karakter mereka yang harus kita bentuk, sopan santun mereka. Karena apa? Selama saya di sini saya menganalisis cara berbicara anak-anak, komunikasi anak-anak antara anak-anak dengan dewan guru, saya nilainya itu masih kurang Bapak Ibu. Mereka berbicara itu tidak selayaknya seperti anak kepada orang tua. Tidak menggunakan bosok, kemudian sikapnya juga kalau diajak bicara, kalau memang seharusnya kan harus sopan ya Bapak Ibu nggih. Gimana sih bicara dengan orang tua? Kan kita kan dia memandang matanya pun kita tidak boleh menunduk ya Bapak Ibu. Setahu saya seperti itu. Kemudian ada juga nada bicara juga harus direndahkan. Walaupun nantinya itu salah benar atau implikasi apa, mereka tetap orang tua yang harus kita hormati. Saya ingin menciptakan siswa yang seperti itu Bapak Ibu. Karena di sini saya lihat anak-anak kalau berbicara, diajak bicara dengan orang tua, dengan Bapak Ibu guru pastinya yang waktunya banyak di sini, itu saya lihat mereka seperti bicara dengan temannya. Kadang tidak menggunakan bosok atau bahasa Indonesia. Apa Bu? Enggak, iya. Itu saja saya risih sekali. Rasanya kok ya Allah tidak mencerminkan seorang pelajar seperti itu. Bukankah kalau kita menilai seseorang itu dari cara bicaranya kita Bapak Ibu, benar nama betul? Kita bisa menilai seseorang itu, orang itu berpendidikan, orang itu sopan, orang itu mempunyai karakter yang baik. Itu dari cara berbicara, kalimat kata yang dilontarkan. Ini Bapak Ibu nggih. Benar seperti itu nggih. Kalau kita misalkan bertemu dengan orang yang tidak pernah kita kenal, kemudian kita ajak ngobrol, misalkan beliau itu kita bisa menilai beliau kan dari cara beliau berkomunikasi nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, karena itu saya ingin mencetak anak-anak itu yang memiliki karakter yang baik saat berkomunikasi nanti. Pasti tidak ada anak nanti lulus ataupun dewasa nanti itu mereka tidak berkomunikasi, itu tidak mungkin. Pasti berkomunikasi dengan orang lain. Ya, itu nantinya saya inginnya mereka mempunyai bekal, mereka mempunyai karakter, sehingga mereka menjadi orang yang baik di masyarakat. Seperti itu mimpi saya. Nah,
Itu langkah-langkah yang ingin saya tempuh. Nah, sekarang bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang prakarsa perubahan yang dapat saya lakukan tadi? Apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa? Kira-kira dari prakarsa saya, visi saya tadi, kira-kira apa yang ingin, kira-kira bentuknya seperti apa? Dalam pembelajaran atau bagaimana itu? Kira-kira visi saya ini bisa terwujud. Ide, pendapat atau sistem pendidikan yang berbeda dari kita. Seandainya guru itu kita dibatasi oleh peraturan, tidak boleh memandang siswa secara tajam, ya tidak boleh seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kita, jadi guru serba salah. Meskipun kita lakukan metode-metode yang sudah ada di pembelajaran di kurikulum yang terdahulu sudah diterapkan, tetapi anak itu masih tetap seperti itu. Ada sebagainya berubah, tetapi sebagainya lain tidak. Nah, PR-nya ini ada, ini tambahan nih, PR-nya ini ada di wali murid. Karena ada beberapa siswa yang mungkin dulu pernah kena teguran, kena apa, dipanggil wali muridnya ternyata hanya didiamkan saja, tidak diapa-apakan. Tidak ada tindak lanjut dari orang tua. Tidak lanjutnya dari orang tua. Nah, ini merupakan PR. Tidak ada dampaknya ya. Karena lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari anak didik kita untuk menjadi karakter yang Pancasila. Nah, ini adalah PR guru yang memang sulit, tetapi harus bisa dipecahkan. Nah, ini tambahan untuk saya ini. Oke, baik, terima kasih. Nah, itulah tujuan diskusi kita ini begini ya. Jadi ada unek-unek yang memang disampaikan Pak ya, ada dipendam nanti jadi jerawat. Iya, bagus sekali Pak Rizal. Jadi menekankan kolaborasi dengan orang tua tentang sistem pendidikan yang ada. Ya memang kalau contoh sudah di sekolah kita tidak boleh merokok, misalkan. Ternyata di rumah sama bapaknya diajari merokok ya Pak ya. Percuma dong kita di sekolah dilarang, tapi di rumah malah diperbolehkan. Nah, memang harus kolaborasi dengan orang tua itu memang harus kita ini ya itu jadi PR. Baik, mungkin bisa dengan waktu pengambilan rapot atau ada beberapa masa-masa ya periode kita bisa mendatangkan wali murid seperti itu ya Pak. Kita ajak diskusi, ngobrol bareng tentang perkembangan peserta didik seperti itu menurut Kak Rizal ya. Oke, baik. Bekerjasama dengan wali murid untuk kesuksesan murid dalam dari visi yang telah disepakati bagaimana kalimatnya? Untuk visi sekolah. Iya. Visi sekolah tadi hanya mungkin merubah unggul itu ya, unggul ditaruh di atas, tetap berakhlak yang ya ini Pak, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, belajar Pancasila dalam keberagaman, berwawasan intelek dan tingkat budaya sains untuk unggul dalam prestasi. Saya mungkin nanti pelajar Pancasilanya ya bisa ya, bisa Dituliskan di sini langsung aja Bu. oh langsung diedit ya. Di bawahnya tapi di bawah. Iya ya, yang bawah ini berarti Pak Luki. Jangan diganti ke bawah. Unggulnya ditaruh sebelum Kehidupan dunia. mendidik yang unggul dalam apa kan gitu ya? Unggul dalam prestasi. Prestasi berarti prestasi ya. Unggul dalam prestasi, berkarakter. Berkarakternya ini pelajar Pancasila yang kita ganti dengan elemen yang ada di P5 itu ya. Yang pelajar Pancasila. Apa yang kau ambil? Berkarakter, nah itu kita pilih dari pelajar Pancasila ini, pilih salah satu. Boleh salah juga, boleh salah. Oh
Oke. Ada mandiri, kenal, kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kira-kira ditambahkan yang mana, Bapak Ibu? Berkarakter, prestasi, berkarakter. Itu diganti dengan kita lihat lagi yang di pelajaran akhlak mulia, itu kayaknya lebih bagus ya. Bagaimana Bu Eli? Selaku ibu kepala sekolah katanya pelajaran Pancasila itu jamak sih katanya. iya itu lebih umum. Yang ini kita ternyata harus dikhususkan untuk praku saja. Jadi tidak boleh memunculkan, bukan tidak boleh sih, sebaiknya kata-kata profil pelajaran Pancasila itu tidak ada, diganti dengan isinya langsung. Nanti apa namanya jadi program ya, kalau Jadi kita- brandingnya brandingnya sendiri. Kalau boleh ngasih masukan itu gini, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwanya itu kedepankan dulu. Karena memang kan religiusnya diadab dulu Bu, adabnya gitu. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia itu didahulukan dulu, setelah itu baru yang lain-lain. Iya sih. Itu sudah bagus. Koma, iya koma. Yang menghargai keberagaman di sini ada menghargai keberagaman itu masuk elemen apa Bu El? Apa? Pendidikan global. Kebinekaan, Kebinekaan global. kebinekaan global. Menghargai kebinekaan Pak. Ya, keberagaman itu ganti dengan kebinekaan. Langsung aja berkebinekaan global. Menghargai Mbak. Kebinekaan global. Kita sudah melaksanakan sesi diskusi dengan visi dan melaksanakan. Boleh diceritakan Ibu Eli gimana perasaannya Bu El? Oh, sangat tegang sekali karena sudah selesai. Nantinya ada duduk. Iya, tegang sekali walaupun yang dihadapi itu sudah setiap hari ya teman-teman itu. Tapi yang namanya presentasi pastilah kan untuk persiapan dan pastinya mental yang harus dipersiapkan saat bicara, menyampaikan, mempresentasikan itu harus adanya persiapan. Ada nggak sih hal menarik selama proses perjalanan studi ini? Yang paling menarik menurut saya ternyata mimpi dari Bapak Ibu guru itu hampir sama dan sudah tertuang dalam visi. Tetapi walaupun demikian visi tersebut ada revisi gitu. Mungkin dalam tahun ajaran berikutnya visi yang saya buat visi yang sudah kita diskusikan tadi bisa dimasukkan ke KKOSP. Kemudian prakarya perubahan yang saya programkan itu ternyata dapat sambutan yang baik dari teman-teman dan mungkin itu nanti program sekolah yang akan kami tuangkan di kurikulum tahun ajaran berikutnya. Ya. Baik, terus kemudian yang terakhir Bu Eli, dari pendampingan kita mulai dari awal tadi hingga saat ini, apa yang menurut Bu Eli sudah baik dan apa juga bagian mana nih yang perlu untuk diperbaiki untuk berlangsungkan dan dilakukan Untuk pendampingan 1 dan yang kedua ini sudah alhamdulillah sudah baik Bu. Sudah baik. Mungkin yang untuk yang kedua ini terbentur waktu mungkin Bu ya, sama adanya tugas-tugas yang lain dari guru saya ataupun saya. Ya itu saja yang mungkin kurang menurut saya waktunya, tapi overall sudah iya. karena juga ada Dia Jumat waktu pendek, yang cowok ini bapak-bapak mau Jumatan juga dan juga terbentur